Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Safta, kembali lagi di podcast Safta. Nah, kali ini spesial Hari Guru Nasional yang temanya sangat menarik banget tahun ini, yaitu Guru Hebat Indonesia Kuat. Tentunya dengan tema yang menarik, kita juga punya narasumber yang menarik juga untuk diulas dan juga inspiratif. Nah, kali ini di sini ada kedatangan Ustazah Fathia dan juga Ustadz Cahyo. Nah, kita di sini akan tanya-tanya nih seputar Hari Guru Nasional. Nah, dimulai dari Ibu dulu nih. Nah, alasan Ibu untuk memilih menjadi profesi guru itu apa sih, Bu? Alasan yang pertama mungkin ya, kenapa kok saya memilih profesi sebagai guru? Mungkin yang pertama, saya ingin ikut andil untuk berperan mencerdaskan anak bangsa. Selain dari kualifikasi pendidikan saya yang mana, saya mengambil background pendidikan juga. Karena apa? Karena mungkin, dari profesi sebagai guru ini saya bisa memanfaatkan sedikit ilmu yang saya miliki untuk nantinya bisa bermanfaat untuk anak bangsa. Oke. Nah, kalau boleh tahu udah berapa tahun nih, Bu, diterjun di dunia pendidikan ini? Saya bergelut di dunia pendidikan mungkin mulai dari tahun 2019, jadi sekitar 4 sampai 5 tahunan lah. Nah, kalau untuk Ustadz Chandra sendiri, apa sih alasannya memilih profesi guru? Mungkin saya akan ada perbedaan dengan Bu Fathia. Sebenarnya saya itu bukan hanya jadi guru, sekolah saja saya enggan dulu itu. Jadi kalau saya kenapa kok sekarang jadi guru? Dulu saya sering bolos, sering berangkat terlambat, tapi karena ada sosok guru yang hidup dan menjadi inspirasi untuk saya, entah itu di pondok ataupun di sekolah, akhirnya beliaulah yang berjasa merubah pola pikir saya, bahkan karakter saya, sehingga saya ingin membalas, walaupun saya nggak bisa membalas budinya, saya berusaha bagaimana seperti sosok beliau yang bisa menginspirasi orang lain ataupun merubah karakter orang lain kayak gitu. Jadi saya bukan memilih, tapi saya rasa ini panggilan kayak gitu. Nah, saya mau tanya ke Ustazah Fathia nih. Nah, kita kan sebagai calon pendidik nih, Bu, kan juga punya rasa malas. Apa sih tipsnya untuk kita terus semangat mendidik anak-anak bangsa ini? Ya mungkin tipsnya yang pertama niat dulu ya. Seperti yang sudah kita ketahui, memang niat itu adalah fondasi utama kita untuk melakukan sesuatu. Nah, ketika sudah ada niat, panggilan jiwa untuk mengajar, insya Allah untuk semangat dan untuk keinginan mengajar dan bertemu anak-anak itu semakin membara. Seperti itu. Jadi diluruskan niatnya lagi. Iya, yang pertama tentunya pasti itu, dan karena kalau semisal kita sudah ada panggilan jiwa mencintai dunia pendidikan, insya Allah pasti ada titik semangat itu sendiri. Nah, untuk Ustadz Cahyo mungkin punya tips nih kepada calon pendidik biar bisa terus semangat untuk mengajar anak-anak bangsa. Ya, mungkin saya teringat sama makalahnya dari Almarhumlah Yai Haji Maimun Zubair bahwasanya ketika benar-benar kita lelah, ternyata rekreasi seorang guru itu adalah bertemu dengan muridnya, yaitulah mengajar di kegiatan belajar mengajar itu. Dan salah satu yang mungkin waktu ketika kita memang benar-benar down istilahnya di titik paling terendah, kita ingat bahwasanya salah satu dari mereka nanti di hari akhir nanti adalah tangan mereka lah yang mengangkat kita, menggandeng kita menuju surganya Allah. Nah, saya juga mau tanya ke Ustadz Cahyo nih. Nah, gimana sih caranya untuk menyeimbangkan kehidupan pribadi dan juga menjadi seorang guru? Ya, ya alhamdulillah saya dulu agak sedikit berkecimpung di organisasi nih. Jadi kita punya ilmu yang namanya manajemen, entah itu manajemen waktu, entah itu manajemen konflik dan lain sebagainya. Kita benar-benar harus punya wadah sendiri, yang mana wadah itu bisa kita jadikan tempat
menyimpan hal-hal yang ada di sekolah. Misalkan di sekolah itu ada beberapa problem, ataupun di kelas itu ada beberapa problem, itu jangan sampai kita bawa terus. Karena kalau kita bawa terus, misalkan kita bawa buah apel kayak gitu, buah apel kita bawa terus kemana-mana, lama-kelamaan ia kan akan busuk kayak gitu dan lain sebagainya. Perlu kita harus potong, kita simpan di kulkas dan lain sebagainya. Yang mana ya itu kalau permasalahan kita di rumah ada masalah, kita bawa ke kelas, kasihan anak-anak yang nggak tahu apa-apa kena masalahnya, kena emosional kita. Sama juga kalau kita di kelas anak-anak ramai dan lain sebagainya, kita bawa pulang, kasihan anak kita yang di rumah ataupun istri kita kena efek dari emosi permasalahan yang ada kayak gitu. Nah, untuk Ustazah Fathia, gimana cara menyeimbangkan antara kehidupan pribadi dan juga jadi seorang guru? Mungkin cara menyeimbangkan ya. Yang pertama harus fokus. Nah, fokus dengan kehidupan pribadi, utamanya dengan saya dan juga dengan saya sebagai profesi seorang guru. Nah, jadi untuk kehidupan pribadi saya juga harus punya target-target yang mana itu harus saya fokus dulu. Tidak boleh tercampur dengan target-target saya sebagai seorang guru. Begitupun dengan guru yang mana notabene seorang guru juga harus mempunyai target yang baik, mempunyai tujuan. Kenapa sih kok saya harus mengajar dengan baik? Nah, itu kita juga harus fokus. Nah, Ustazah Fathia, apa motivasi terbesar Ustazah untuk terus berkarya jadi menjadi guru? Mungkin motivasi terbesar saya itu tadi ya, untuk output terakhir mungkin sebagai seorang guru yang bisa dilihat itulah output atau hasil dari anak-anak didik kita mempunyai adab dan akhlak yang baik. Kalau Ustadz Cahyo, apa motivasi terbesar Ustadz untuk menjadi seorang guru, terus berkarya? Manusia itu dinamis dan pergerakannya itu berdasarkan pendidikan mereka. Karakter ataupun impian mereka itu berdasarkan pendidikan. Maka kalau orang kita belajar, kita melihat dunia, kita mau merubah dunia. Tapi orang filsuf itu mengatakan bahwasanya kalau mau merubah dunia, rubahlah dirimu sendiri. Dan untuk salah satu jalur untuk merubah dunia adalah dari fondasi yang terpenting, yaitu pendidikan. Nah, Ustazah Fathia, ada nggak pesan untuk siswa di seluruh Indonesia ini dalam peringatan Hari Guru Nasional ini? Ya, mungkin pesan untuk peserta didik, utamanya di Sekolah Islam Safta dan siswa seluruh Indonesia, yang mana yang pertama, rajinlah belajar dan mempunyai target atau impian. Karena dengan kita mempunyai target atau tujuan sejak dini, sejak kita bersekolah, itulah yang membuat kita, semangat kita terpacu. Jadi hidup kita terarah. Ketika kita sudah menentukan impian, target, mempunyai cita-cita yang seperti apa, pasti kita akan terus semangat dalam belajar itu. Karena apa? Karena usia kita atau usia anak-anak didik untuk bersekolah itulah hal yang pertama untuk membuat target yang akan kita raih ke depan. Seperti itu. Kalau untuk Ustadz Cahyo, apa pesan kepada siswa seluruh Indonesia dalam peringatan Hari Guru Nasional tahun ini? Okay. Untuk pesan saya kepada anak-anak, orang tua itu ada dua. Orang tua yang ada di rumah sama orang tua yang ada di sekolah. Orang tua yang di rumah adalah orang tua jasad kita, yang memberi kita makan, memberi kita uang, memberi kita tempat untuk berteduh dan lain sebagainya. Tapi guru adalah orang tua untuk ruh kita, murabbi ruhina. Jadi selain kita punya target yang sudah disampaikan Bu Fathia tadi, maka kita sambung ruh kita dengan
masyaikh kita, guru-guru kita, supaya apa? Salah satunya adalah untuk mendapatkan ilmu yang manfaat. Ilmu yang banyak, ilmu yang dalam, kalau tidak bermanfaat apalah guna. Maka dari itu sama-sama ridho orang tua, juga ridho guru kita, menentukan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, untuk Ustadz Cahyo mau tanya, apa harapan Ustadz Cahyo terhadap dunia pendidikan di masa depan? Mungkin beberapa kali kita miris melihat konten-konten yang menunjukkan sekarang degradasi moral, bahkan menyerang Bapak Ibu guru dari pihak terkait, entah itu ada beberapa oknum dan lain sebagainya. Ketika Bapak Ibu guru semua tetap memegang teguh apa yang menjadi panggilan jenengan semua menjadi guru, mari kita tetap memegang teguh pendirian kita. Insya Allah dunia ini akan terus berjalan dan yang benarlah yang menang. Jadi jangan takut apalah itu hambatan ataupun itu entah masalah kesejahteraan, entah itu masalah hukum, entah itu masalah hal-hal yang tidak mendukung dunia pendidikan. Kita percaya bahwasanya Allah tetap ada bersama kita, orang-orang yang punya hati tulus, dan insya Allah kita selalu akan didata oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, untuk Ustazah Fathia, apa harapan Ustazah untuk dunia pendidikan di masa yang akan datang? Ya, jadi harapan saya terkait pendidikan ke depannya mungkin jadi regulasi atau peraturan-peraturan yang ada terkait dengan pendidikan yang mana itu terus berkembang ya. Di sini harapannya meskipun dengan peraturan-peraturan yang berkembang ataupun kurikulum ya tentunya itu pasti akan berkembang, dan kita sebagai guru harapannya juga bisa berinovasi dengan sesuai ketentuan yang kita ajar, yang mana kita sekarang sudah menghadapi mungkin banyak gen alpha juga, dan itu nantinya ilmu pengetahuan akan berbasis teknologi dan harapannya tidak meninggalkan akhlak atau adab yang selalu tetap kita tanamkan dalam peserta didik itu sendiri. Wah, menarik sekali ya Sobat Safta atas ngobrolnya hari ini. Nah, kami ucapkan terima kasih banyak kepada Ustazah Fathia dan juga Ustadz Cahyo yang telah berbagi cerita dan juga pengalaman ke kita semuanya. Oh ya Sobat Safta, jangan lupa PPDB Inden Safta telah dibuka. Jangan lupa hubungi yang ada di bawah ini ya. Oke, sampai jumpa lagi di podcast Safta dan see you, bye-bye.